Ya, media Qatar terkejut timnas U23 Indonesia bisa percundangi Australia. Ya, Erick Thohir ungkap hasil pertemuan dengan Emil Audero. Apakah mau bela timnas Indonesia? Inilah 5 alasan PSSI wajib perpanjang kontrak Sinteyong di timnas Indonesia sampai 2027. Nomor 1, bikin iri Malaysia. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya. Ya, kemenangan timnas U23 Indonesia atas Australia pada matchday kedua fase grup Piala Asia U23 2024 ternyata sukses menyedot perhatian publik Qatar. Publik Qatar lewat salah satu media lokalnya ternyata juga turut memantau hasil pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Qatar pada Kamis 18 April. Timnas U23 Indonesia besutan Sinteyong berhasil mempercudangi Australia dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang Komang Teguh Trisnanda. Ya, salah satu media Qatar, Raya.com, menilai Indonesia berhasil menghidupkan kembali asa melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Torehan 3 poin dari 2 pertandingan sangat menguntungkan Indonesia untuk bisa mengamankan 1 tempat di fase gugur nanti. Tim Olimpiade Indonesia memberikan kejutan besar dalam kampanye di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada matchday kedua babak penyisihan grup. Komang Teguh menjadi aktor utama kemenangan Indonesia atas Australia dengan 1 gol yang dicetak di menit ke-45. Kemenangan ini sekaligus menghidupkan kembali harapan Indonesia untuk melaju ke babak sistem gugur turnamen dengan koleksi 3 poin, kata media Raya.com. Di laga ini Garuda Muda hanya butuh hasil imbang saja, 1 poin cukup membawa Indonesia melenggang ke perempat final. Lain cerita kalau anak asuh Sinteyong menelan kekalahan, maka asa ke perempat final dipastikan pupus dan lenyap. Yordania yang baru mengoleksi 1 poin tentu tidak ingin kehilangan pertandingan lagi setelah kalah dari Qatar. Sinteyong harus mewaspadai kondisi ini dan memastikan anak asuhnya tidak panik ketika menghadapi gempuran dari Yordania. Yordania tentu bukan lawan yang mudah diatasi, namun kolektivitas tim yang ditunjukkan saat melawan Australia memunculkan rasa percaya diri. Dan di informasi bola selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait hasil pertemuannya dengan Emil Audero. Lantas, apakah Emil Audero bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Kepada awak media termasuk Bolasport.com, Erick Thohir mengatakan bahwa pertemuannya dengan Emil Audero itu hanya sebatas silaturahmi saja. Sejak awal, Erick Thohir tidak ada pemaksaan kepada Emil untuk membela timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil merupakan pemain berposisi kiper yang punya darah Indonesia dan Italia. Darah Indonesia Emil ada dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero merupakan kiper berpengalaman yang kini tengah memperkuat klub Italia yang bernama Inter Milan. Pertemuan Erick Thohir dengan Emil karena saat itu Menteri BUMN tersebut sedang melakukan kunjungan ke Italia. Sebenarnya tidak hanya Emil yang ditemui oleh Erick Thohir. Pria asal Jakarta ini juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan yang bernama Massimo Moratti. Erick Thohir memang tidak pernah memaksa pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemain-pemain keturunan saat ini seperti Justin Hapner, Nathan Choaon, dan lain-lain memang bersedia mau membela timnas Indonesia. Banyak sekali pemain-pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Selain 2 nama tadi, masih ada Ivar Jenner, Rafael Struijk, Shani Patinama, Sandy Wells, Jordi Amat, Tom Hayi, Ragnar Oratmangun, dan Elkan Beget. Belum lagi ada Martin Paes yang segera dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Erick Thohir juga memastikan bahwa tidak ada proses pembayaran untuk meminta pemain keturunan itu. Semuanya bersedia karena ingin membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, setidaknya ada 5 alasan kenapa PSSI wajib memperpanjang kontrak Sinteyong di timnas Indonesia yang berakhir pada 30 Juni nanti. Apa saja itu? Ya, yang kelima, dicintai masyarakat sepak bola. Sinteyong punya banyak pengagum di Indonesia, bahkan pada awal Februari 2024, sejumlah fans timnas Indonesia di media sosial membuat petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong. Yang keempat, proyek jangka panjang.
Ya, rataan skuad timnas Indonesia senior saat ini adalah 21 tahun. Jika pemain-pemain sekarang dimatangkan secara benar, maka timnas Indonesia bisa muncul menjadi kekuatan utama Asia dalam 5-10 tahun ke depan. Deretan pemain muda dipadukan dengan pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, ini membuat timnas Indonesia boleh mulai mengintip persaingan di papan tengah Asia. Yang ketiga, selangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia memang selangkah lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga sisa grup F, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi. Kalau lolos ke babak ketiga, maka timnas Indonesia semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas diharapkan dapat mendarat ketika timnas Indonesia ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai berlangsung pada September 2024. Yang kedua, cetak sejarah di Piala Asia U23. Shin Tae-yong baru saja mencetak sejarah di Piala Asia U23. Ia menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia U23 menang di Piala Asia U23 setelah menumbangkan tim kuat timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Timnas Indonesia U23 pun berpeluang mencetak sejarah lain, yakni untuk pertama kalinya bisa lolos ke perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 jika minimal bermain imbang kontra Yordania U23 di matchday pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 pada Minggu 21 April 2024 malam. Dan yang pertama, ranking FIFA terdongkrak. Shin Tae-yong mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia di masa awal kepelatihannya yang berada di posisi 173 dunia, sekarang menembus peringkat 134 dunia. Timnas Indonesia bahkan berhasil melewati Malaysia yang terjun bebas ke posisi 138. Media Malaysia yang bernama @OneFootballM sempat kepanasan ketika timnas Indonesia menyalip ranking FIFA timnas Malaysia. Mereka mengatakan ada baiknya timnas Indonesia menjajal kekuatan Korea Selatan untuk membuktikan apakah mereka lebih baik dari timnas Malaysia atau tidak. Sekedar diketahui Malaysia sempat menahan Korea Selatan dengan skor 3-3 di Piala Asia 2023 kemarin.